Minasan konnichiwa, Muzukashi Nihongo no Asu desu. Oke, di video kali ini sedikit berbeda dengan biasanya. Kita akan belajar bahasa Jepang menggunakan film dan drama sebagai bahan materinya. Karena ini sangat penting untuk meningkatkan skill kaiwa dan conversation dalam bahasa Jepang. Sekali lagi, tujuan belajar bahasa kan supaya bisa ngomong. Jadi jangan hanya belajar teori saja. Beberapa waktu yang lalu sempat ada yang kirim komentar seperti ini. Sensei, untuk bisa ngomong kan harus paham teori juga. Nah, jadi kalau kalian menguasai teori dulu baru belajar ngomong, itu akan memakan banyak waktu. Apalagi kalau kalian belum merasa bisa teori, maka kalian pasti nggak berani untuk latihan ngomong. Jadi yang lebih tepat adalah sambil belajar teori, kalian harus sering-sering mendengarkan orang ngomong dalam bahasa Jepang. Paling gampang ya dari drama, film, dan sebagainya. Setelah itu, jangan lupa untuk latihan menggunakan kosakata yang udah kalian pelajari. Yang penting harus berani dan jangan takut salah. Oke, kita kembali ke topik pembahasan kali ini. Untuk kalian yang udah pernah nonton drama Alice in Borderland atau dalam bahasa Jepangnya disebut Imawa no Kuni no Arisu, pasti masih ingat dengan adegan di mana tokoh utamanya yang bernama Arisu, dia sedang chatting dengan kedua temannya. Yuk, langsung aja kita lihat. Nah, gimana kira-kira? Kalian bisa nggak ngikutin apa yang mereka omongin dalam chat tersebut? Atau mungkin kecepatan? Oke, jadi isi chat mereka kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah bahasa Jepang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ada berapa banyak partikel yang digunakan di sini? Sangat jarang sekali. Jadi kalau sebelumnya teman-teman pernah belajar bahwa dalam bahasa Jepang partikel itu penting untuk menghubungkan subjek, predikat, dan objek. Tapi pada kenyataannya, dalam sebuah percakapan partikel sering dihilangkan. Tentunya bukan berarti semua partikel bisa dihilangkan. Ada case-case tertentu yang harus menggunakan partikel. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama, Karobe mengatakan begini. Mise kubi ni natta. Artinya adalah aku diberhentikan dari toko atau aku dipecat dari toko. Mise artinya toko atau tempat berjualan. Jadi bisa berarti restoran dan sejenisnya. Lalu kubi ni natta berasal dari kata kubi ni naru yang artinya dipecat. Ini adalah sebuah idiom, atau bahasa Jepangnya kanyoku. Nah, dalam kalimat ini sebenarnya ada partikel wo yang dihilangkan. Jadi, kalau dibuat dalam bentuk kalimat tulis menjadi miseo kubini natta. Tapi dalam percakapan, partikel wo ini dihilangkan. Kalau ditanya mengapa dihilangkan, nah inilah bedanya antara bahasa tulis dan bahasa percakapan. Dalam sebuah percakapan, kalau ada kalimat as simple, pendek, itu memang sering partikel dihilangkan. Selanjutnya, Arisu membalas dengan dua kata, yaitu maji, itsu, yang artinya seriusan, kapan. Kata maji ini sering sekali ditemui dalam sebuah percakapan, dan mempunyai makna yang sama dengan honto. Cara penggunanya bisa maji langsung tanda tanya, atau bisa juga maji desu ka, atau kalau disingkat menjadi maji de. Lalu balasan dari Karobe adalah masani ima, yotte mushoku. Nah, masani di sini artinya sama dengan chodo, yaitu pas atau tepat, dan ima artinya sekarang. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih menjadi pas banget, baru aja. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ditanya kapan diberhentikan dan jawabannya sekarang, kan agak aneh. Kemudian yotte mushoku, yotte artinya oleh karena itu atau makanya, dan mushoku adalah pengangguran. Lalu teman mereka yang satu lagi bernama Chota, dia merespon dengan mengatakan seperti ini. Mushoku otsu, ore shigoto saborichu. Nah, otsu di sini adalah bahasa slang dari otsukare sama yang memang sering dipakai dalam chatting. Dalam budaya Jepang kan setiap hari setelah selesai bekerja, mereka saling mengucapkan otsukare sama desu kepada rekan-rekannya. Jadi Chota juga mengucapkan otsu karena Karobe sudah selesai bekerja di toko. Lalu dia kasih tahu ore shigoto saborichu yang artinya gue lagi bolos kerja. Ore artinya gua yang umumnya digunakan kepada orang-orang yang kenal baik. Kemudian shigoto artinya pekerjaan. Lalu saborichu berasal dari kata saboru yang artinya bolos. Dan chu artinya sedang. Kalau digabung menjadi saborichu. Nah, sebenarnya di sini juga ada partikel yang dihilangkan, yaitu antara ore dan shigoto harusnya ada partikel wa, lalu antara shigoto dan saboru harusnya ada partikel wo. Jadi, kalau kalimat lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ore wa ima shigoto o saboteru saichū desu. Tapi dalam percakapan disingkat menjadi ore shigoto saborichu.
Berikutnya mendengar Chota lagi bolos kerja, Karube mengatakan begini, "Chota wa hatarake, bimbo ninga." Artinya kurang lebih, "Hei Chota, kamu kan orang miskin, kerja sana." Hatarake berasal dari kata hataraku, dalam bentuk perintah menjadi hatarake. Lalu bimbonin artinya orang miskin. Nah, di sini ada dua penggunaan partikel, dan kedua partikel ini nggak bisa dihilangkan meskipun kalimatnya pendek. Yang pertama adalah partikel wa, yang menunjukkan penekanan kepada subjek, yaitu Chota. Karena dalam percakapan ini kan ada aris juga, makanya harus jelas. Jadi, Karube ingin menekankan bahwa, "Chota, kamu kan miskin, kamu kerja aja." Lalu ada kata bimbonin nggak. Nah, ini sebenarnya ada unsur mengejek, dan kalimat tersebut belum selesai. Akan tapi karena lanjutan dari kalimat itu adalah hal yang sedang dibahas, jadi nggak perlu lagi diucapkan. Maksud Chota adalah ingin mengatakan, "Bimbonin ga naze shigoto saboterunda?" Orang miskin mengapa bolos kerja? Tapi karena yang sedang dibahas adalah hal itu, bolos kerja, jadi kata shigoto dan saborunya nggak disebutkan. Makanya Chota cuma bilang bimbonin ga aja. Nah, jadi ini adalah sedikit cara komunikasi orang Jepang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak hal-hal yang sebenarnya nggak dipelajari di kelas maupun dalam buku pelajaran. Lalu, cara belajarnya gimana? Ya, harus sering-sering mendengarkan orang Jepang ngomong. Tapi kalau kalian masih bingung, nggak apa-apa. Jangan anggap ini adalah hal yang sulit. Karena nanti kalian akan ngerti sendiri. Kalian akan bisa sendiri kapan harus pakai partikel, kapan enggak. Tentunya setelah kalian melakukan banyak latihan. Karena, sekali lagi, kalau kalian ingin pandai berbahasa, kalian harus menggunakan bahasa tersebut. Nggak ada cara lain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang menggunakan film atau drama seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mata segera doa gade owaishimashou. Terja, mata.